Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di dalam program Renungan Pagi Hari. Renungan kita pada pagi hari ini terambil di dalam Kolose 3 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, judul renungan pagi hari ini adalah mengatasi belenggu amarah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, manusia diciptakan oleh Tuhan dengan memiliki kehendak bebas. Tetapi bila kehendak bebas itu tidak dikendalikan dan ditaklukkan di dalam pimpinan Roh Kudus, maka akan membuat kita cenderung berbuat dosa. Salah satu yang tak disadari oleh banyak anak-anak Tuhan adalah panas hati atau amarah. Oleh karena itu kita harus bisa menangani dan mengatasi sikap hati yang panas atau amarah dalam kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam Mazmur 3 ayat yang ke-8 berkata, "Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan." Sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita bisa mengatasi belenggu amarah? Yang pertama, saudara, matikanlah dalam diri kita sesuatu yang duniawi. Mengapa kita harus mematikan semua keinginan duniawi? Sebab keinginan duniawi adalah celah bagi setiap kita untuk kembali membangun persahabatan dengan dunia. Karena itu Rasul Paulus memerintahkan kita, mengingatkan kita untuk mematikan semua keinginan duniawi. Kita harus bersikap tegas dan tidak boleh berkompromi sedikit pun. Firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu." Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kematian dari hal-hal duniawi adalah proses yang harus kita jalani seumur hidup kita, hingga Kristus mendapati kita sebagai mempelainya yang tak bercacat celah. Yang kedua, saudaraku, bagaimana kita bisa mengatasi belenggu amarah? Kita harus membuang amarah itu di dalam diri kita. Ketika kita menghadapi situasi seberat apapun, marilah kita belajar untuk merespon segalanya dengan baik, dengan hati yang tenang, dan jangan cepat-cepat berpikiran negatif. Penuhilah hati kita dengan Roh Kudus dan biarkanlah Dia memimpin kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa mengatasi belenggu amarah. Kita harus bisa bersikap sabar dan mengampuni. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pelayanan dan pekerjaan, seringkali ada hal-hal yang membuat kita sakit hati. Ada hal-hal yang membuat kita gampang tersinggung, bahkan menyakiti satu sama lain. Oleh karena itu kita harus sabar terhadap yang lain dan ampuni seorang akan yang lain. Karena hanya dengan sikap demikianlah persekutuan anak-anak Tuhan diperbaharui dan damai sejahtera, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu berbuat juga demikian. Kata firman Tuhan, Tuhan Yesus sebagai teladan kita dalam hal pengampunan, dan kita pun harus mengikuti jejaknya. Ampunilah orang-orang yang pernah menyakiti hati kita, dan bersabarlah ketika kita diperlakukan tidak sewajarnya, tidak semestinya. Saya percaya, saudaraku, orang yang sabar adalah orang yang akan mengalami proses pertumbuhan rohani yang baik dalam kehidupannya. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.